Shalom, selamat datang kembali bersama Ronald di pelajaran agama Kristen. Sebelum kita mulai pelajaran, kami sambut Anda untuk bernyanyi dari lagu berikut ini. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu menghadap-Mu seraya mengucap syukur pagi ini. Terima kasih kami ucapkan atas istirahat tidur yang cukup dan boleh kami rasakan di malam kemarin. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan mengawali aktivitas kami. Kami akan belajar di rumah. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami bisa belajar dengan baik. Dampingilah kami selalu, agar kiranya kami bisa mengerti pelajaran yang akan disampaikan oleh guru-guru kami. Bantulah kami menjadi murid yang baik di sekolah, menjadi murid yang taat, dan nantinya berguna bagi nusa dan bangsa. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Perkembangan kesadaran demokrasi dan HAM semakin meningkat seiring terjadinya berbagai perubahan di dunia. Menjelang Perang Dunia ke-1 dan setelah Perang Dunia ke-2 secara global, muncul kesadaran demokrasi dan HAM bersamaan dengan upaya untuk menghancurkan kolonialisme atau penjajahan suatu bangsa terhadap bangsa lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cukup banyak mengalami kepahitan akibat hak-hak dasar sebagai manusia melalui penjajahan selama 3,5 abad. Termotivasi oleh kesadaran demokrasi dan HAM, maka para pejuang yang mendirikan Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang bersifat nasional. Di dalam Alkitab, kita dapat belajar tentang hak asasi manusia dari kisah Nabot, orang Yizrael, yang mempunyai kebun anggur di samping istana Raja Ahab. Nabot tidak disebutkan lagi dalam Alkitab selain di dalam 1 Raja-Raja, pasal 21, ayat 1-16. Nabot adalah orang Yahudi yang takut akan Allah, pemilik sebuah kebun anggur di sebelah istana musim dingin Raja Ahab. Raja sangat menginginkan kebun anggur itu untuk meminta Nabot supaya ia menjualnya kepadanya, tetapi Nabot menolaknya berdasarkan alasan-alasan religius. Nabot tidak bersedia menjual kebun anggurnya. Sebab dikatakan di dalam hukum Taurat bahwa Allah melarang orang Yahudi menjual warisan orang tua mereka. Tertulis dalam Imamat 25 ayat 23-28 dan Bilangan 36 ayat 7 dan seterusnya. Sebagai raja, Ahab tentu saja mempunyai hak hukum dan moral untuk berusaha membeli kebun anggur tersebut dari Nabot. Istri Ahab, Izebel, sangat marah mengetahui bahwa Nabot telah menolak permintaan Raja Ahab untuk membeli kebun anggurnya. Izebel sampai membayar orang untuk bersaksi dusta terhadap Nabot. Tidak sulit bagi Izebel dan Ahab untuk meminta orang bersaksi dusta demi kepentingan mereka. Sebagai raja dan ratu, mereka memiliki banyak sekali orang. Senantiasa ada orang-orang yang bersedia untuk menjadi saksi dibayar dan mengatur kesaksiannya agar sesuai dengan tujuan jahat dari orang-orang yang menyewa mereka. Izebel adalah seorang yang memang tidak memiliki hati nurani. Pelanggaran besar yang dilakukan oleh Ahab terletak pada kegagalannya untuk menghormati hak serta kesempatan tetangganya itu untuk menolak. Alkitab sama sekali tidak memberikan peluang untuk doktrin politik kejam yang mengorbankan sesamanya. Seharusnya Ahab menghormati prinsip Nabot yang tidak ingin menjual kebun anggur miliknya. Meskipun Ahab adalah seorang raja yang tidak berarti dia dapat merampas milik orang lain, sekalipun rakyatnya sendiri. Suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kalimat ini merupakan istilah teknis yang artinya menyerat Nabot ke pengadilan. Sebab keputusan pengadilan sudah jelas ditetapkan sebelumnya. Pengadilan tersebut merupakan sebuah pengadilan sandiwara yang seakan-akan keadilan ditegakkan. Agar pengadilan sandiwara lebih meyakinkan, disediakan 2 orang saksi sebagaimana diharuskan oleh hukum. Padahal, 2 orang saksi tersebut adalah saksi yang palsu. Tuduhan yang dilancarkan kepadanya bukan hanya karena Nabot telah menentang raja, tetapi dia juga telah menghujat nama Tuhan. Sebuah kesalahan yang juga dilakukan oleh Izebel. Hukuman bagi kejahatan semacam itu, jika terbukti, adalah hukuman mati di rajam batu. Sesudah orang tertuduh itu mati, maka di atasnya ditumpuk sejumlah batu sebagai tanda tentang cara orang tersebut mati dan alasannya. Setelah Nabot dihukum mati, segera ia mengatur supaya kebun anggur Nabot itu menjadi milik Ahab. Nabot dihukum untuk kejahatan yang tidak pernah dibuatnya, dan Allah yang Maha Adil melihat perbuatan jahat itu. Tidak lama setelah kejadian itu, Ahab dan Izebel sendiri harus berhadapan dengan pengadilan abadi untuk menerima hukuman yang setimpal.
Mereka menemui ajal mereka dengan cara sangat mengenaskan. Tuhan telah menghukum penguasa yang telah menggunakan kekuasaannya untuk merampas milik orang lain, bahkan melakukan kekerasan dan menghilangkan nyawa orang lain. Kita harus menghormati hak orang lain dan tidak memberikan peluang untuk doktrin politik yang kejam yang mengorbankan sesamanya. Meskipun berkuasa, kita tidak boleh merampas hak milik orang lain secara kejam dan paksa. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayat 8-9, "Tetapi sekarang, buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya." Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami selama pelajaran. Semoga ilmu yang kami peroleh dapat berguna. Ampunilah kami jika selama belajar kami lalai. Semoga kegagalan atau kesulitan belajar tidak membuat kami putus asa. Semuanya kami serahkan kepadamu dengan perantara Tuhan Yesus. Amin.